Halo semuanya, selamat pagi. Terima kasih masih datang ke channel ini ya. Oke, teman-teman Cancer, Kak Tere Wijaya di sini. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik, sehat dan juga selalu berbahagia. Ini adalah general reading, timeless reading, love reading untuk zodiak Cancer. Tema yang akan Kak Tere bawakan pada kesempatan kali ini adalah energi kamu dan dia, ya. Kita mau cek bagaimana energi kamu dan dia, apakah ada keseimbangan atau ada yang tidak seimbang dalam koneksi ini, dan mungkin ada hal-hal yang bisa Kak Tere sampaikan agar koneksi kamu dan dia bisa lebih balance lagi, dan ujungnya kan pada kebahagiaan ya, kebahagiaan kamu bersama dia. Oke, Kak Tere perlu ingatkan karena ini adalah general reading, energinya sangat universal dan netral, tidak bisa cocok ke semua teman-teman yang menonton. Oleh sebab itu, dengarkanlah readingan ini dengan penuh kesadaran dan juga kebijaksanaan. Ambil yang bermanfaat, yang kalian anggap positif, lepaskan yang kalian anggap negatif atau tidak membawa manfaat. Oke, teman-temanku Cancer, Kak Tere juga mengingatkan bahwa Kak Tere membuka jasa personal reading dan konsultasi berbayar. Kalau kalian mau join, silahkan menghubungi nomor WA yang sudah ada di story YouTube channel ini. Bagi kalian yang ingin membeli kartu tarot Lenormand dan Oracle, silahkan menghubungi di nomor yang sama ya. Terima kasih semuanya. Oke, teman-teman Cancer, Kak Tere akan pakai dua kartu di sini, dua kartu yang sama ya. Kita mau cek energi kamu dan dia saat ini. Oke, sebelum itu Kak Tere akan tarik terlebih dahulu energinya. Oke teman-teman, energi kamu saat ini dan energi dia ya. Oke, energi dia saat ini yang beriring dengan zodiak Cancer. Bagaimana energi, bagaimana energi seseorang? Sebentar, kartunya jatuh. Oke. Bagaimana energi seseorang yang berdealing dengan Cancer? Oke. Energinya hot and cool di sini ya. Oke, teman-teman. Oke. Sebentar. Oke. Ini untuk kartu klarifikasinya. Kita baca energi dia dulu ya. Oke. Teman-temanku, di kartu yang pertama di sini dia adalah seseorang yang pernah ada di dalam kehidupan kamu ya. Dia pernah ada di masa lalu kamu. Kalian pernah bersama, pernah berinteraksi di masa lalu, namun sekarang sudah tidak ada komunikasi atau komunikasi yang lagi kalian jalani saat ini itu on off ya, tidak ada keseimbangan atau tidak ada komunikasi yang intens, mungkin hanya satu arah saja di sini. Tapi ketika tidak ada komunikasi, dia masih memikirkan kamu, merindukan kamu, kepoin kamu lewat media sosial atau lewat orang-orang terdekat kamu di sini. Dia masih ingin tahu gitu bagaimana kisah hidupmu selanjutnya gitu ya, saat kalian sudah tidak bersama atau dia tidak lagi ada di sisimu.
Oke, di kartu selanjutnya seperti yang Kak Tere katakan, dia masih belum bisa move on dari kamu, dia masih mikirin merindukan kamu. Di sini dia masih berpikir bahwa tidak ada yang bisa menggantikan kamu gitu, atau dia belum bisa menemukan seseorang yang bisa menggantikan dirimu di dalam kehidupannya. Mungkin banyak hal kenangan gitu ya, peristiwa gitu yang terjadi dan masih dia ingat, jadi memori yang sangat dalam di hatinya, di jiwanya di sini, sehingga dia masih belum bisa benar-benar lepas dari kamu ya secara energi gitu. Oke, dimana memang di masa lalu koneksi kamu dan dia itu banyak sekali yang mensupport daripada jadi di sini tidak ada keseimbangan dalam hal memberi gitu ya, lebih banyak yang mensupport dan yang lain itu hanya menerima saja. Seperti saat ini dia ada keinginan untuk melakukan sebuah perubahan gitu ya dari apa yang sudah dijalani gitu. Ketika dia bisa terkoneksi dengan kamu lagi, dia ingin lebih banyak memberi. Kalaupun dia adalah seorang maskulin, dia ingin lebih banyak memberi kamu daripada harus menerima dari kamu, karena dia berpikir bahwa itulah hal yang harus dia lakukan sebetulnya sebagai seorang divine maskulin kepada seorang divine feminin, karena dia menyadari bahwa di masa lalu dia kurang caring sama kamu, kurang perhatian, kurang menghargai kamu gitu. Oke, dimana sesungguhnya dari sisi kamu ataupun dari sisi dia, terlihat dari energi dia tuh sangat cinta sama kamu, tapi mungkin gengsi, egonya tinggi, jadi dia belum mampu gitu mengekspresikan cintanya tuh sama kamu dengan baik dan benar di sini. Ini yang membuat kadangkala kamu itu gamang gitu ya, maunya dia tuh seperti apa, perasaan dia sama aku tuh gimana gitu. Seperti ada sign atau tanda yang dia berikan itu nggak jelas gitu. Jadinya buat kamu pun juga di sini merasa ragu, bimbang gitu. Tapi di kartu selanjutnya dia itu masih bersemangat gitu ya, masih optimis suatu hari nanti kamu dan dia tuh bisa jalin hubungan lagi. Dan di sini memang terlihat ya bahwa dia itu hanya ingin dekat dengan kamu gitu. Walaupun pada akhirnya misalnya semesta memberikan kamu jodoh yang lain selain dia itu ingin jadi kakak kamu, adik kamu, atau ya keluarga kamu lah gitu, yang bisa ada komunikasi gitu. Jadi dia tuh ingin dekat dengan kamu walaupun tidak jadi pasangan, ya setidaknya ada komunikasi gitu ya, ada hubungan baik gitu di sini, karena dia ingin gitu selalu dekat dengan kamu, selalu bisa berinteraksi dengan kamu, menjadi sahabat terdekat kamu gitu, sebagai di sini bentuk gitu ya dari penyesalan dia, karena di masa lalu saat kalian terkoneksi bersama dia tidak melakukan hal yang terbaik gitu. Mungkin di masa depan akan ada waktunya dia bisa berbuat sesuatu untuk kamu yang jauh lebih baik untuk mengurangi rasa sesalnya di sini. Oke, dimana di sini terlihat ya bahwa kamu saat ini sudah nyaman dengan kehidupan kamu dan dia melihat itu dari kejauhan ya. Dan aku rasa kamu walaupun energinya itu tidak terlalu menampakkan diri untuk kamu obsesi ke dia atau cariin dia gitu ya. Walaupun kamu di sini energinya pasif, tapi secara energi itu energinya sangat aktif gitu ya. Kamu dalam pikiran kamu, hati kamu tuh masih sama kalian berdua tuh masih sama-sama memikirkan, merindukan gitu. Tapi kamu mainnya tuh lebih cantik gitu ya, keponya kamu tuh lebih anggun gitu, lebih tertata gitu, nggak seperti dia gitu yang mudah diketahui gitu ya, bahwa dia tuh kepoin kamu tahu gitu. Kalau kamu kepoin dia tuh kadang-kadang nggak sadar gitu di sini.
Oke, di mana di sini memang dia saat ini terjebak dalam kebingungan, kebimbangan gitu ya. Untuk situasi kehidupan dia seperti tidak menemukan arah, belum menemukan apa yang dia mau gitu, apa yang dia inginkan sebenarnya. Terus dia itu kedepannya mau ada planning apa, dia tuh orangnya itu jalani aja gitu ya. Kan nggak bisa semuanya itu kita katakan seperti itu dalam setiap sisi kehidupan gitu. Karena kita harus tahu apa yang menjadi goal kita, apa yang menjadi tujuan kita gitu di sini. Dia seperti belum menemukan arah dan tujuan untuk kehidupannya gitu ya. Dimana terlihat memang secara sisi gitu ya, mungkin ada sisi emosional yang lagi dia dia perlihatkan di sini secara energi ya. Dia memiliki sisi emosional yang mungkin tidak terkontrol gitu ya, apalagi dengan kebingungan, kebimbangan di dalam kehidupan dia, banyak kecemasan dan kekhawatiran tentang masa depan juga, itu yang membuat gejolak emosi dia tuh nggak stabil ya. Dan terlihat energi maskulinnya sangat kuat dan kencang, terutama ya sulit untuk mengendalikan emosinya gitu. Ingin marah tapi nggak tahu melampiaskannya tuh bagaimana, ingin sukses tapi nggak tahu caranya bagaimana. Seperti itu contoh-contoh kecilnya, dimana mungkin di mata publik ya, dia selalu tampak cool, keren gitu, it's okay gitu ya, semua akan baik-baik aja gitu. Dimana dia seperti ada dua sisi gitu ya yang dia tampilkan gitu, dimana saat dia sendiri dia seperti kebingungan, seperti tidak bisa mengontrol segala sesuatunya, seperti rasa marah gitu ya di sini. Tapi ketika dia di depan publik dia merasa ya stay cool gitu, I'm fine gitu, it's begin semua akan baik-baik aja gitu, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu dicemaskan gitu. Ada seperti dualisme dalam dalam dirinya di sini ya. Sebetulnya kalau ini berbicara tentang hati, dia ingin datang kembali kepada kamu suatu hari nanti, entah dalam waktu yang dekat atau dalam waktu yang cepat. Di sini dia ingin menawarkan perasaannya, mengutarakan kembali semuanya. Terlepas entah kamu ini menerima atau enggak, dia nggak peduli, pokoknya dia ingin mengatakan atau memperjelas di sini tentang perasaannya terhadap dirimu. Dan terlihat ya mungkin akan ada pergerakan dari dia yang memang tidak bisa terprediksi gitu ya, tidak bisa kamu tahu gitu kapan dia ingin bergerak ke kamu, karena di sini niatnya tuh sudah ada tapi actionnya masih on proses gitu, terlihat di sini. Oke, dimana dia juga di sini memiliki pilihan sebetulnya untuk memilih kamu atau memilih yang lain. Dia juga ini juga berkaitan dengan prioritas gitu. Dia diberikan pilihan untuk menata prioritasnya, apakah kamu prioritasnya atau sisi kehidupan lainnya, misalnya usaha, bisnis dan karir dia di sini. Ketika dia memang memprioritaskan kamu sebagai prioritas utama ya, maka pergerakan ini akan jauh lebih cepat dan tidak butuh waktu yang lama gitu ya. Ya, dimana memang ada stagnasi dalam kehidupannya, terutama dalam sisi finansial gitu ya. Dia ingin ada perubahan di dalam kehidupannya, dia ingin lebih stabil, dia ingin juga merasakan bukan hanya kestabilan secara finansial tapi juga ini kestabilan masalah hati. Ketika seseorang belum bisa mengekspresikan perasaannya ya yang terdalam kepada seseorang yang dicintainya, itu akan menjadi belenggu, itu akan menjadi beban di dalam dirinya gitu. Itu akan menjadi batas gitu ya, membatasi dia untuk lebih bisa mengeksplor atau lebih kreatif dalam mengelola gitu ya kondisi finansialnya dengan baik, mengelola bisnis, usaha dan karirnya, meningkatkan karirnya jauh lebih maju lagi di sini. Ketika dia bisa membereskan satu persatu apa yang menjadi batasan dia yang dia buat sendiri ya, dia akan lebih maju gitu ya. Dan aku lihat ketika
dia sudah selesai dengan kamu gitu ya, sudah bisa mengekspresikan perasaannya kepada kamu, sudah memiliki hubungan yang baik, interaksi yang baik dengan kamu, ya itu akan menjadi pembuka untuk rezekinya juga gitu. Oke, kita lihat energi kamu ya, energi zodiak Cancer saat ini yang menonton video ini. Energi zodiak Cancer saat ini, wow, kartu kamu bintang ya, harapan. Bagaimana energi zodiak Cancer? Wow, 17 sama ya ini ya, 17 di sini. Oke, 28 sama ya, kartunya mirip ini. 29. Oke. Aku taruh sini aja ya. Energi kamu mirip-mirip ini. Lah, ada matahari juga bersebelahan. Bagaimana energi zodiak Cancer saat ini? Ini juga kamu punya pilihan, nah kan sama. Bagaimana energi zodiak Cancer? Wow. Sama-sama ya, ada nomor kartu 14, tapi kamu ini di tengah, ini di pinggir bawah ya. Oke. Yang pertama, di sini terlihat ya teman-teman bahwa kamu saat ini sedang mengafirmasikan sesuatu hal yang positif dan besar untuk terjadi di dalam kehidupan kamu. Kamu punya mimpi yang besar, kamu mengafirmasikan mimpi itu kepada semesta dan berharap akan ada jalannya, akan ada peluang dan kesempatan yang terbuka untuk kamu ke depannya nanti ya. Oke, ini tentang rencana gitu ya. Kamu juga lagi berupaya atau mencari tahu, berusaha apa sih yang kamu inginkan dalam kehidupan ini, apa yang menjadi goal kamu, apa yang menjadi rencana kamu jangka panjang atau jangka pendek gitu ya. Di sini kamu masih mengobservasi diri kamu. Kamu saat ini lagi fokus pada personal kamu. Di sini kamu ada hal yang perlu kamu tingkatkan, di sini ada upgrade diri yang perlu kamu rasa lakukan gitu ya. Ada kesadaran seperti itu. Dan dimana kamu juga mengetahui gitu ya, atau menyadari apa yang menjadi kelemahan kamu, apa yang menjadi hal yang terlalu berlebihan di dalam diri kamu. Kamu menyadari bahwa sifat baik kamu itu kadangkala terlalu berlebihan, too much gitu ya. Itu yang membuat terlihat ada sisi toksik gitu ya di dalam diri kamu, dan itu bisa menjadi peluang untuk kamu dimanfaatkan atau terkoneksi dengan seseorang yang hanya ingin memanfaatkan kamu aja di sini. Oke, atau karena kamu terlalu banyak memberi, jadi orang yang terkoneksi dengan kamu, entah ini pasangan kamu atau orang-orang terdekat kamu, itu jadinya tuman gitu ya, tuman kerasan apa ya maksudnya, jadinya itu ketagihan gitu ya. Kamu adalah zona nyaman gitu, yang dimana nantinya ujungnya apa, kamu merasa tidak dihargai ketika orang itu seperti tidak bisa memberikan apresiasi kepada kamu. Karena zodiak Cancer ini secara energi orang terlihat sangat perasa sekali gitu ya, perasaannya tuh sangat sangat sensitif sekali gitu. Oke, dimana memang saat ini kamu merasakan emosi yang hampir sama dengan seseorang kamu pikirkan atau kamu fokuskan. Kamu merasa ada energi maskulin yang lebih dominan gitu ya. Kamu lebih berani bersikap, kamu lebih fokus gitu ya pada pencapaian kamu, pada kehidupan kamu. Di sini kamu juga terlihat sisi ambisius kamu juga mulai nampak. Di sini kamu ingin lebih dari hari ini gitu atau hari kemarin gitu ya. Ada perasaan percaya diri yang mulai tumbuh dari sisi kamunya ya, dimana kamu masih energi kamu masih terlihat menanti seseorang di sini dengan penuh keyakinan dan juga kadangkala ragu gitu ya, kenapa kok belum datang juga gitu ya. Di sini energi kamu lebih ke pasif, lebih ke nunggu, nggak banyak action, apalagi kalau kamu adalah seorang wanita atau divine feminine energi yang lebih dominannya ya.
di mana kamu lagi giat-giatnya, lagi semangat-semangatnya untuk mengupgrade diri kamu, mengembangkan segala sisi kehidupan kamu untuk menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat, bukan hanya bagi orang lain tapi juga bagi diri kamu, bukan hanya mendatangkan kebaikan tapi juga mendatangkan cuan gitu ya di sini. Oke. Di kartu selanjutnya, memang di sini kamu tahu bahwa kamu sadar bahwa ada pilihan gitu ya. Di sini kamu diberikan kepilihan, kamu punya free will, kamu sadar itu. Dimana kamu di sini tidak harus menunggu, ya, tidak harus pasif gitu tentang masalah asmara. Kamu boleh kok buka hati dan bisa aja gitu ya. Ketika kamu buka hati, lepas dari masa penantian kamu bisa temukan orang baru, dimana orang baru ini ada peluang untuk bisa jadi jodoh kamu. Bisa juga kamu tetap stay cool gitu ya dalam penantian kamu, dan ini juga pasti akan ada ujungnya. Entah kamu menemukan pengakuan dari dia untuk bisa bersama denganmu, atau dia akan mengungkapkan bahwa dia tidak bisa bersama dengan kamu. Mungkin ada situasi dan kondisi yang sudah berubah dan harus kamu terima di sini. Oke, dan aku lihat masih energi kamu menatap dia yang sudah berlalu. Kamu masih mengenang situasi dan kondisi yang mungkin masih menjadi kebanggaan ya, masih jadi kenangan atau kenangan yang terindah di dalam diri kamu, sehingga kamu sering merindukan gitu ya jika kita masih bersama. Seandainya waktu itu kita nggak tengkar gitu ya, masih ada energi-energi mengingat, mengenang gitu, dan dan seperti nggak mau merefresh kembali gitu, tapi lebih menyimpan semuanya itu di dalam keabadian pikiran kamu gitu ya di sini. Ya, seperti yang Kak Tere katakan bahwa koneksi kamu dan dia mungkin hanya semacam koneksi spiritual gitu ya. Untuk ke fisiknya ya butuh effort lebih, karena di sini entah kamunya atau dianya gitu ya, mungkin kamu akan tahu bahwa dia sudah ada situasi yang berbeda, mungkin dia sudah bersama yang lain gitu ya. Mungkin memang hatinya itu seutuhnya milikmu, tapi secara fisik mungkin tidak lagi gitu ya di sini, karena terlihat ada energi feminim gitu. Walaupun energi feminim ini tidak terlalu selaras gitu dengan seseorang yang kamu fokuskan gitu ya. Mungkin dia hanya Oke, seseorang yang kamu fokuskan di sini terlihat dari energi feminim di sini ya tidak terlalu bahagia. Kebahagiaannya tidak akan sama seperti dia terkoneksi dengan kamu secara fisik gitu. Dia lebih bahagia bersama kamu gitu. Dan di sini memang ada waktu ya, kamu akan menerima sebuah informasi atau kabar dari seseorang atau dari orang-orang terdekat dari seseorang yang kamu fokuskan, bahwa ya inilah realitasnya, bahwa dia sudah bersama dengan yang lain. Mungkin kamu akan lihat gitu ya, ketika dia terkoneksi dengan yang lain, apakah dia lebih bahagia gitu. Jikapun dia lebih bahagia ya syukur, kalaupun tidak gitu ya kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena ini sudah jalan kehidupan yang tidak bisa kita rubah gitu, tapi kita bisa terima, dan kamu harus bisa mengambil gitu, memaknai itu sebagai sebuah pandangan baru gitu ya untuk di dalam hidup kamu, dimana kita seharusnya bisa gitu ya tidak membuang waktu gitu. Ketika kita memang memiliki perasaan, ungkapkan gitu ya, jadi orangnya tuh tahu, dan itu tidak lagi seperti ini sehingga harus terpisahkan, sehingga harus terkoneksi dengan yang lain, dan itu yang membuat kebahagiaan itu tidak fulfill itu, tidak seutuhnya atau sepenuhnya di sini. Dimana juga ini berkaitan dengan keraguan. Jadi ketika kamu sudah bisa menerima situasi dan kondisi, mungkin hanya koneksi kamu dan dia hanyalah semacam koneksi spiritual yang tidak ada di dunia fisiknya gitu ya, tidak bisa terrealisasi di dunia fisiknya. Mungkin ini juga kamu harus belajar tentang keraguan, ketidakpercayaan diri yang itu mungkin menjadi penghambat di masa lalu untuk kamu dan dia bisa bersama.
banyak prasangka yang itu dimana prasangka itu hanya bermain di dalam pikiran kalian aja gitu ya, yang itu bisa menjadi hambatan gitu. Itu yang menjadi trigger untuk kalian di sini ya, jalan masing-masing pada akhirnya tidak bisa jalan bersama. Dan juga ini tentang komunikasi, mungkin ada komunikasi yang enggak intens, ada komunikasi yang seperti menjaga jarak, menjaga perasaan, sehingga kamu tidak mengeluarkan, tidak mengekspresikan apa yang ingin kamu katakan, sehingga di sini banyak sekali kesalahpahaman juga yang itu menjadi batu sandungan di dalam koneksi kamu dan dia. Kalau kamu bisa berbicara dari hati ke hati, maka segala beban di dalam hati kalian masing-masing, baik kamunya ataupun dianya, bisa terlepaskan dengan mudah. Tidak seperti ini, dia juga menahan beban rasa kepada kamu yang harusnya bisa diungkapkan dengan baik, tapi banyak sekali pertimbangan dari dia, banyak sekali ego yang dia tahan, gengsi itu yang membatasi dia. Dan kamu di sini ya, kamu merasa karena kamu tidak menerima sign atau tanda yang tepat dari dia tentang perasaannya terhadap kamu, ya kamu jadinya ragu, kamu jadinya nggak yakin. Karena keraguan-raguan dan ketidakyakinan itu yang membuat kamu pun di sini seperti memikul beban gitu. Ada seperti ini belum selesai Kak ceritanya, tapi kok aku rasanya ya udah selesai ya, tapi rasanya kok hubungan kita tuh sudah selesai, tapi di dalam diriku tuh belum selesai gitu. Dan itu yang membuat kamu tuh tidak merasa bahagia sepenuhnya, begitupun dengan dia ya di sini. Oke, teman-teman Cancer, inilah readingannya. Semoga kalian suka, semoga ini resonate dan membawa manfaat yang baik untuk kalian. Salam bahagia dari Kak Tere. Bye bye.